Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP seluruh Indonesia yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi di IPS di kelas 9. Materinya adalah Indonesia di masa reformasi. Langsung saja kita akan bahas materi tersebut. Saat ini kita sudah sangat dimudahkan dengan kemudahan teknologi dan kebebasan berpendapat. Tapi, tahukah kamu bahwa ada sejarah panjang yang menuntun bangsa Indonesia hingga bisa berada di titik ini? Zaman dulu, bangsa Indonesia mengalami masa pembebasan dari Orde atau Orde Baru ke masa reformasi. Pada masa reformasi inilah banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi. Seperti yang kita tahu, pada zaman Orde Baru semua serba krisis hingga akhirnya rakyat Indonesia pun berdemo meminta Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Setelah Presiden Soeharto turun, masa reformasi pun dimulai. Nah, lantas sebenarnya seperti apa sih kehidupan bangsa Indonesia pada masa reformasi dulu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa reformasi. Apa itu masa reformasi? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan baik bidang sosial, bidang politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan 9 bahan pokok atau sembako karena harganya yang sangat tinggi. Sampai-sampai masyarakat pun harus antri untuk membelinya. Nah, peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Ya, agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa pada waktu itu adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen Undang-Undang tahun 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Faktor penyebab rakyat Indonesia menghendaki dilaksananya reformasi. Kita akan bahas 4 faktor, yaitu krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan. Krisis politik, ya, yang pertama adalah krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu. Bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 2 telah disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada dasarnya secara de jure atau secara hukum,
kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat. Tetapi secara de facto atau dalam kenyataannya, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa. Sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau yang disebut adalah nepotisme. Yang kedua adalah krisis hukum. Ya, masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Yang ketiga adalah krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli tahun 1996 juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang keempat adalah krisis kepercayaan. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei tahun 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei tahun 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya 4 orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintah yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat. Nah, ciri-ciri masa reformasi yang pertama adalah pengangkatan Habibie menjadi Presiden RI. Ya. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei tahun 1998. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Tidak seperti pada zaman Orba, ya. Kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapat izin dari kepolisian. Yang ketiga adalah masalah dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil. Sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Yang keempat adalah reformasi bidang hukum. Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif, ya, dan elitis. Artinya, pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Membuat rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia.
Yang kelima adalah sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR dilaksanakan pada 10-13 November tahun 1998. Harapan dari sidang istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Namun, saat sidang istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung atau luar gedung MPR memanas karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan. Yang keenam adalah pemilu tahun 1999. Pemilu tahun 1999 dilaksanakan pada 7 Juni tahun 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Yang ketujuh adalah sidang hasil pemilu tahun 1999. Sidang umum MPR dilaksanakan 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timur yang membuat Timur lepas dari Indonesia. Nah, perbedaan penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru dengan masa reformasi, ya, bisa kita lihat di layar ada pemilu di masa Orde Baru, ya, mereka dilaksanakan hanya sekali. Kalau di pemilu di masa reformasi dilaksanakan dengan 2 hingga 3 tahapan. Tidak adanya pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif, ya, di pemilu di Orde Baru, di pemilu masa reformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif secara langsung oleh rakyat. Yang berikutnya ada semboyan pemilu, yaitu luber langsung atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu pada pemilu masa Orde Baru. Sedangkan di masa reformasi, semboyan pemilunya adalah luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Nah, kondisi ekonomi negara pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Perekonomian Indonesia pada masa awal pemerintahan B.J. Habibie sudah diambang kebangkrutan, ya. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai tahun 1999 merupakan masa transisi politik di Indonesia. Kondisi Indonesia tahun 1998 sangat rumit dilihat dari berbagai aspek kehidupan dan memerlukan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Dalam bidang ekonomi, Presiden B.J. Habibie harus mampu memperbaiki beberapa masalah Indonesia yang terjadi akibat adanya krisis moneter. Perekonomian Indonesia pada saat awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah diambang kebangkrutan. Produksi macet, tingkat suku bunga tinggi, perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya bermasalah, cadangan devisa menipis karena ekspor tersendat, pencairan pinjaman luar negeri yang telah disepakati mengalami penundaan, banyaknya pengangguran, dan harapan rupiah akan menguat masih sebatas impian. Kehidupan sosial masyarakat pada masa reformasi. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi bidang komunikasi. Kehidupan sosial masyarakat di bidang komunikasi, ya. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara-negara yang tidak kunjung membaik, mengakibatkan sering terjadinya gesekan-gesekan dalam masyarakat. Tetapi seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai
aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi, media massa seperti surat kabar dan majalah bisa menyalurkan aspirasi dan gagasan secara bebas. Dicabutnya ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Oke saja, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan tak lupa saya doakan semoga kalian menjadi anak yang sukses, orang yang sukses nantinya, ya, berbakti kepada orang tua dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.